Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di tengah-tengah pesawahan Desa Cipendei, Kecamatan Bantarujung, Kabupaten Majalengka. Ketika saya ke sini, pasti saya akan menemui sang playboy asal Kota Angin, Majalengka, teman-teman, yaitu Bapak Aan, kakek perkasa yang pernah nikah sampai 87 kali, mencicipi perawan dan juga janda. Jandanya ya baik yang muda ataupun yang tua pernah dicicipi sama Bapak Aan. Dan bulan-bulan ini atau minggu-minggu ini banyak banget tamu yang berdatangan ke Bapak Kaan, teman-teman, dari Pulau Jawa, bahkan dari luar Pulau Jawa juga ada yang datang ke sini minta resep rahasia Bapak Kaan supaya bisa kuat diranjang. Bahkan ada yang beli juga, beli online jamu kuat Bapak Kaan. Dan banyak juga wartawan-wartawan yang ingin meliput Bapak Kaan datang langsung, walaupun rumah Bapak Kaan berada di tengah-tengah pesawahan, baik malam hari ataupun siang hari. Malam hari juga kan di sini ngeri, teman-teman, nggak ada listrik, tanpa ada penerangan listrik di rumahnya Bapak Kaan. Tadi juga bahkan ada yang baru pulang dari SCTV atau dari apa ya kalau nggak salah, habis ngeliput Bapak Kaan, wawancara Bapak Kaan, tanya-tanya ke Bapak Kaan. Bahkan nanti hari Senin Bapak Kaan itu diundang sama Trans 7 ke Jakarta, diwawancara langsung sama A.A. Raffi Ahmad dan juga A. Irfan Hakim. Wah, seperti apa sih tanggapan Pak Kaan ketika diundang sama televisi? Ikutin terus perjalanan saya. Mungkin kalian yang pengen tahu resep rahasianya Bapak Kaan, jangan skip video ini, biar kalian tahu resep Bapak Kaan bisa kuat diranjang. Saya doakan yang selalu ngikutin perjalanan saya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Teruntuk buat kalian para janda, para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan, yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah. Dan saya ingatkan yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu, jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini, teman-teman. Itulah gubuk kenikmatan atau gubuk deritanya Bapak Kaan yang berada di tengah pesawahan. Kenapa saya bilang gubuk kenikmatan dan juga gubuk derita? Ya kalau gubuk kenikmatan pasti Pak Kaan kalau misalkan bersetubuh dengan istrinya ya di gubuk ini, di tengah-tengah pesawahan, gelap-gelapan, tanpa listrik, sepi, sunyi, tidak ada yang ganggu. Kalau gubuk derita ya gubuknya seperti itu, teman-teman. Bukan gubuk mewah, tapi itu gubuknya terbuat dari bambu, dan anginnya juga ini di sini sangat besar banget, sepoi-sepoi. Jadi saya betah sering kesini, sering ngobrol sama Bapak Kaan, bahkan sampai malam hari loh, teman-teman. Alhamdulillah itu Bapak Kaannya ada yang melayani jamu lagi, dan melayani tamu yang lagi terapi kemaluannya yang tidak bisa hidup lagi. Cuman sayang di sekelilingnya ini biasanya itu ada tanaman padi ya, hijau. Kalau sekarang habis musim panen ya seperti ini. Mungkin nanti video ini bakal menjadi kenang-kenangan setelah 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang, bahkan ketika Bapak Kaan sudah meninggal dunia. Inilah kehidupan Pak Kaan. Ada elang putih. Tuh, ada elang putih, teman-teman. Tuh, elang putih loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kaan. Pak Kaan lagi apa, Pak Kaan? Boleh saya ke atas? Boleh. Oke. Ngobrol aja Pak Kaan ya? Ya, boleh. Sok duduk aja tuh, jodoh Pak Kaan atau di mana? Kalau sama saya mah kan udah gak asing lagi ya. Saya kesini tuh sudah tidak dianggap tamu lagi sama Pak Kaan mah.
saya. Nih Pak Kaan, dipakai. Oke. Udah sip Pak Kaan. Kenapa kayak bingung gitu? Bingung Kang Hakim. Kayak nggak punya uang. Bingung karena saya katanya tuh dionang sama Kang Raffi Ahmad. Aduh, terus sama siapa lagi? 7 sama Kang apa tuh Irfan Hakim. Wah, kenapa bingung? Bingungnya saya malu. Malu kenapa Pak Kaan? Malu karena dia orang terkaya di kampung saya. Siapa? Karena Kang Irfan Hakim sama itu sama Kang Raffi. Karena apa? Karena saya nggak tahu gitu. Jadi terkaya di kampung saya gitu. Itu katanya bilangnya mau diundang buat acara apa Pak Kaan? Nggak tahu. Itu mau diundang ke Trans 7 katanya. Mau Trans 7, Ya. mau wawancara Pak Kaan. Ya, katanya. Tentang nikah 87 kali mungkin atau gimana? Tahu nikah atau tahu jamu atau apa itu saya nggak tahu. Jamu. Oh, banyak banget ya. Seneng nggak Pak Kaan? Senang-senang kaget. Seneng-seneng kaget. Kok seneng-seneng kaget gimana? Senangnya saya kan belum pernah ke Trans 7. Belum pernah masuk TV. Ya, kalau kaget. YouTube sering ya. Kagetnya orang seperti saya kok diundang ke situ. Waduh. Malu sama orang-orang, tapi bangga juga. Kalau di YouTube saya udah nggak asing, apalagi sama Kang Hakim. Kang Hakim ya? Ya, suka diwawancari sama Kang Hakim. Mau dijelek-jelekin, mau dilecehin, kasih pemandangan apa itu pandangan yang baik itu dia. Sekalipun dia anak kecil di bawah umur saya. Pandangan yang bagaimana maksudnya? Pandangan kan sekarang udah tua, tinggal tobat. Gitu kan itu wejangan, bukan pandangan, wejangan. Itu mah harus sesama umat muslim, makanya itu saling mengingatkan untuk kebaikan Pak Kaan. Makanya sekalipun Kang Hakim di bawah saya umurnya, tapi ilmunya tinggi saya, itu kalau demi kebaikan saya turutin. Turutin apa wejang dia, pepatah dia. Sholat juga sekarang sering ya? Sholat, alhamdulillah. Peci nggak pernah lepas ya sekarang ya? Lepas kalau lagi berak, kalau lagi mandi dilepas. Benar jujur kan saya? Pak Kaan, ini banyak yang komentar juga nih. Selain tadi mau nanya itu, saya teh gimana perasaan Pak Kaan kan diundang sama Trans 7. Terus juga banyak yang nanya itu telunjuk jali kelingking tuh. Ini. Kenapa nggak bisa itu dilipat gitu? Dulu waktu saya nggak baik, ini ada kejadian. Udah dah, itu aib yang diceritakan. Gimana kejadian? Aib. Tadi juga itu ada yang dari Indosiar apa itu? Dari iya. wartawan dari Indosiar sama Antep atau apa itu? Itu nanyain apa aja ke Pak Kaan? Dia liput tanya-tanya saya suka kaget kalau ditanya sama wartawan. Karena takutnya saya ngomong salah, ini kan media. Betul. Kalau saya salah itu takutnya dimasalahkan. Tapi itu jali kelingking itu ada khasiatnya nggak Pak Kaan? Ada. Kalau Kang Hakim mau coba silahkan. Jangan ke saya. Mau saya tonjokin sama ini. Itu kekuatannya kayak apa Pak Kaan? Ini kayak kayu ini, keras. Oh, itu udah nggak bisa dilipatnya udah berapa tahun Pak Kaan? Dari dulu. Dari dulu. Ini bekas golok nih. Oh gitu. Sengaja berarti ya? Kalau makan gimana, nggak susah? Enggak, gini aja gini. Kalau berak nggak susah? Berak di sini bukan kanan. Oh, yang kiri ya, itu mah yang kanan ya. Takutnya Pak Kaan lagi pas berak mau bersihin masuk ke itunya Pak Kaan. Masa kayak tangan ini yang kiri. Itu mah buat makan ya? Buat makan. Bukan buat makan nasi, bukan tangan. Iya, maka tangan makan. Enggak, takutnya itu tangannya dimakan. Ini alat buat makan gitu. Dipakai itu Pak Kaan, dipakai lauk pauknya tuh. Pak Kaan nggak punya daging, nggak punya ikan, nggak punya sayur, itu digigit gitu. Enggak juga Kang Hakim. Nah, mungkin dari Trans 7 juga Pak Kaan ya. Bakal menanyakan perihal pernikahan. Pernikahan Pak Kaan yang 87 kali. Nggak tahu juga. Nggak tahu, tapi terus yang mungkin jelasnya gambarannya seperti itu, bakal seperti itu Pak Kaan. Karena Pak Kaan itu cerita menariknya dari Pak Kaan itu yang diangkat itu karena pernikahannya itu yang sampai 87 kali ya. Tapi di video saya mah udah dijelasin ya Pak Kaan nikah sama perawan, sama janda, udah pernah bilang kan. Berapa kali sama janda, berapa kali sama perawan, terus juga apa? Punya anak berapa gitu Pak Kaan ya. Terus gimana rasanya? Wah, udah itu mah udah. Pokoknya udah. Kalau aib jangan di itu. Kasihan juga sama orang-orang mantan istri saya. Betul. Takutnya dia malu. Kok mantan kamu kayak orang seperti itu kan itu. Kenapa? Juga. Kenapa kok bisa bilang kayak gitu Pak Kaan?
Tadinya nggak kepikiran, Kang Hakim suka datang, dikirain itu YouTube ecek-ecek. Tahunya itu viral kemana-mana, saya nggak sangka itu. Enggak, maksudnya mantan istrinya malu gitu jadi mantan istrinya Pak Kaan Ya, atau gimana? barangkali malu karena itu nggak baik. Malu. Jadi dijadikan ke beberapa. Ya itu. Tadinya saya bilang misalkan mau kawin, saya masih bujang karena saya biar dia mau. Gitu. Saya apa itu duda. Tapi ketika dia udah tahu, bahkan saya udah sering kawin, minta cerai, saya ceraiin. Gitu. Oh, jadi kebanyakannya mungkin malunya gini mungkin Pak Kaan ya. Karena kalau Pak Kaan bilang udah 70 kali nikah, 60 kali nikah lagi nggak bakal ada perempuan yang mau ya. Karena malu dijadikan istri yang ke-70. Ya, gitu. Berarti Pak Kaan sering ngakunya tuh baru nikah 1 kali. Kadang-kadang ngaku bujang saya. Bujang. Oh, ini mah niat licik, jadi itu mah. Aku duda, aku bujang, tapi masalah anak nggak diumpetin. Jadi itu mah contoh yang nggak baik, jangan diikutin ya Pak Kaan. Yang diikutinya yang sekarang aja, yang Pak Kaan udah berubah ya. Ya udah berubah, insya Allah saya berubah. Nah, untuk mudah-mudahan saya berubah. Ini juga Pak Kaan untuk rahasianya sendiri, Pak Kaan. Rahasia Pak Kaan bisa kuat dan tahan lama. Banyak juga tuh yang nanyain. Padahal udah beberapa kali kita menjelaskan masalah jamu nih Pak Kaan. Boleh nggak apa-apa dijelasin lagi di sini nih, diulang biar penonton yang baru tahu gitu. Jamu saya dulu dikasih sama kakek racikannya. Karena saya orang kerja berat. Kuli nyangkul, kuli mikul kayu. Itu kalau saya kan adik-adik saya, ibu saya nggak punya. Jadi bantu orang tua saya itu alang-alang ke kebun, dijual ke tetangga, ditukarkan ke beras buat makan adik-adik saya gitu. Jadi akhirnya dikasih sama kakek, kamu pekerja berat harus bikin jamu ini. Gimana caranya kayak ini ada petunjuknya. Oh, dikasih. Ya, dikasih sama kakek. Tapi gini, nanti kalau ketika kamu ada rezeki, terus kebetulan orang-orang membutuhkan, awas hati-hati jangan bohong. Segala pun kalau kamu suka bohong itu harus dibuang dalam-dalam, itu kebohongan, jangan dipakai kebohongan, harus jujur apa adanya. Kakek saya bilang gitu, maka saya terlalu ingat sampai sekarang. Oh, jadi alhamdulillah yang dulunya Pak Kaan sering berbohong sekarang mah dirubah. Sekarang insya Allah mau jujur. Dan juga dulu mah pengen khasiat jamu itu supaya kuat pikul ini, kuat kerja, pikul ini, pikul itu gitu. Tapi kerja efek sampingnya itu itu laki-laki. Ternyata ada khasiat yang lain, ya, bisa gitu. Kuat bersetubuh gitu Pak Kaan ya, bisa kuat diranjang. Kalau itu jamunya itu Pak Kaan juga jualan online ya? Itu kalau yang pesan karena saya kan nggak bisa karena bodoh saya. Dia mau dikirim gitu. Akhirnya saya nyuruh admin. Karena saya bodoh nggak tahu bagaimana caranya. Dia admin yang itu. Bukan saya, kalau saya dipesan sama admin itu yang pesan Pak Kaan, boleh ambil sini. Harganya sendiri Pak Kaan berapa sih? Harganya 300 satu paket di dalam Jawa. Terus kalau keluar Jawa 350. 350.000. Satu paket itu butuh berapa kali minum sih Pak Kaan? Butuh 4 hari, 8 kali minum berarti 4 hari. Satu paket. 4 hari. Itu efeknya itu kuat tahan lamanya berarti jangka panjang ya Pak Kaan ya? Jangka panjang. Permanen. Kalau misalkan cocok. Ya, kalau cocok itu karena gini, bagus buat saya, buat orang-orang itu nggak tahu. Belum tentu ya. Belum tentu. Ada jampe-jampenya juga nggak Pak Kaan? Ya, ada, itu yang tertera di YouTube kan ada 4 macam. Itu ada yang dirahasiakan sama saya. Apa? Satu itu doanya. Udah jampe-jampe ya Pak Kaan ya? Jampe-jampe. Karena bisa manjur itu karena jampe-jampe tersebut. Oke. Kalaupun dia mengkonsumsi, membuat itu tidak akan ada apa-apanya. Walaupun udah pada tahu kan bahan-bahannya itu dari pinang muda, akar pinang, akar alang-alang, harupat kaung. Cara-caranya juga kan udah pernah kita video ya Pak Kaan ya, udah bikin video. Cuman kalau nggak manjur ya karena ada yang dirahasiakan. Yang dirahasiakan yaitu jampe-jampe dari Bapak Kaan. Udah pengiriman kemana aja sih Pak Kaan? Ada yang ke Kalimantan, Riau, Bali, terus apa itu Aceh, Jawa Barat, Bandung, Jakarta, Surabaya juga ada, Brebes juga ada. Kalau keluar negeri pernah Pak Kaan? Kalau luar negeri ada yang ke Malaysia, Arab Saudi, tapi itu terlalu lama ke Arab Saudi katanya. Oh gitu, jadi nggak bisa. 15 hari busuk itu harus dikeringkan kalau ke Arab Saudi. Luar negara. Ya. Oke. Nah jadi mungkin kita nanti mencari solusinya gimana supaya bisa dikirim ke seluruh dunia ya Pak Kaan ya, supaya nggak busuk. Gimana caranya mengolah jamu tersebut gitu Pak Kaan ya. Karena ini jamunya jamu herbal Pak Kaan ya. Jamunya herbal nggak pakai kimia, saya takut pakai kimia.
Jadi membahayakan orang. Betul betul. Nah, untuk ini Pak Kaan yang pengen pesan nih bisa menghubungi di nomor Pak Kaan yang mana Pak Kaan? Nomor saya yang ini. Yang 085 2-nya 3 kali 060 130. Itu nomor Pak Kaan langsung. WA-nya. Nomor saya kalau telepon sama saya itu seluler. Kalau mau pemesanan tuh ke admin. Itu yang melalui WA. Oke. Jadi kata Pak Kaan teman-teman tadi nomor teleponnya sudah disebutin. Jadi pengen yang pesen jamu kuatnya Bapak Kaan bisa menghubungi nomor yang tadi. Kalau pengen konsultasi langsung sama Bapak Kaan, silahkan telepon Bapak Kaan lewat telepon seluler, jangan lewat WA. Karena WA-nya Pak Kaan dipegang sama admin karena berhubung HP Pak Kaannya itu HP jadul ya Pak Kaan ya. Ya, dan juga harus ada batasan, jangan lagi tidur jam 3, jam 2 itu kan udah tidur ya. Saya capek kerja, mohon maaf. Jadi ada waktunya juga ya, jangan karena saya udah terlalu capek. Dari habis isya sampai jam 11 boleh. Kalau pagi dari pagi-pagi habis sembahyang subuh sampai jam 7 boleh. Yang kan saya orang kerja gitu. Jadi ada waktunya lah gitu ya. Mohon maaf ke orang-orang yang membutuhkan melalui kirim. Tapi kalau datang ke sini ke tempat saya jam berapa aja silahkan. Oke, siap. Malam, siang boleh gitu. Pak Kaan, kalau yang datang ke sini banyak juga dari mana aja sih Pak Kaan? Alhamdulillah ada yang dari mana-mana, dari setiap kota udah ada. Yang datang ke sini? Ya, yang dari Kalimantan, yang dari Brebes, Jawa Tengah, Jawa Timur, Pamalang udah ada, terus apa itu yang si laut itu Mas Acoy itu, Mas Acoy. Cilacap ada, Surabaya ada, Bogor, Bandung banyak, Karawang, Cikampek, Cikarang udah ada. Biasanya yang datang ke sini tuh yang terapi gitu Pak Kaan? Kalau yang datang ke sini yang udah mati, yang udah mati total, nggak maksimal. Makanya saya bilangin kalau mau ke sini harus minum jamu dulu 1 hari atau 2 hari. Kalau ada perubahan baru diterapi di sini. Nah, itu kalau ada perubahan, tapi udah ada perubahan baru sedikit. Itu kalau mau cepet boleh terapi di sini sama saya. Langsung ya? Ya. Nanti tapi kalau nggak ada perubahan, jangan datang ke sini. Jangan datang ke sini, beli jamu pun jangan, pesan jamu jangan. Karena apaan? Buang-buang uang, sayang tuh. Betul. Mending dikasih ke istri ya. Daripada dikasih ke Pak Kaan. Nah itu. Kalau nggak ada khasiatnya, kalau ada khasiat silahkan usaha. Datang lagi ya. Pak Kaan, dengar-dengar banyak yang ngeliput juga ya. Yang dari mana aja yang datang ke sini Pak Kaan? Dari televisi mana aja Pak Kaan? Yang dari Majalengka ada, dari Banjar ada, dari Kertajati ada, dari Tasik juga ada, Bandung, Bogor ada yang liput. Enggak, tadi katanya ada yang dari mana? Tadi itu televisi. dari Sulawesi ada. Dari SCTP atau dari mana? Yang tadi dari SCTP sama Indosiar itu ada. Terus ada yang pernah datang ke sini dari Detik ya? Ya, yang tadi yang pernah datang ke sini dari Detik, yang wawancara wartawan itu kan? Oh ya banyak. Terus Tribun juga ada kan? Dan tadi ada Pak Babinsa ya? Babinsa ada, itu 2 orang tadi yang periksa saya, tanya-tanya sama saya karena dia dekat tapi kagak tahu katanya. Mungkin tahunya dari orang lain karena orang-orang dekat jarang lihat YouTube gitu. Oke, betul Pak Kaan. Berarti Pak Kaan mah ini mah istilahnya mah apa? Dari hasil YouTube itu ya alhamdulillah ada perubahan buat hidup. Alhamdulillah saya bisa makan, banyak perubahannya. Apa kebutuhan saya sehari-hari. Nah, dengar-dengar Pak Kaan katanya takut juga sama polisi. Kenapa tuh Pak Kaan? Karena dulu saya suka dikejar polisi karena nggak baik saya dulu. Sekarang kan baru berubah. Ya, kan misalkan saya orang nggak baik diambil sama polisi itu dilatih, dikasih masukan, kamu harus jadi orang benar. Nah dulu tapi takut ditahan saya. Makanya kalau ada ke polisi saya takut. Dulu kalau sekarang ada polisi saya nggak takut. Kenapa? Perasaan saya nggak salah. Itu jamu saya nggak kasih harga kalau yang datang ke sini kan. Kecuali itu pesen sama orang, itu kan pakai itu orang. Betul. Pakai biaya orang. Kalau datang ke sini saya bilang mau ngasih boleh, nggak pun nggak apa-apa karena saya nolong orang gitu. Saya bilang yang datang ke sini siapa aja. Jadi kalau datang ke sini mah mungkin sengasihnya aja. Ya, karena dia maunya berapa itu tergantung kata hati dia. Karena kasihan juga ya datang dari Kalimantan ke sini.
ditulis sama pakaannya di target Ya, harus bayar itu. segini. Makanya yang tanya, Pak saya nggak enak nggak kasih harga sama bapak, biarin nggak enak, udah pulang aja. Itu saya Nggak bilang. punya uang juga nggak apa-apa ya Nggak Pak, apa-apa. karena niatnya mau bantu. Saya juga sering di sini dipijitin sama pakaan ya, tapi suka banyak alasan pakaannya ya. Tapi Kang Hakim kan nggak, kalau pijit cuma-cuma, kagak kasih rokok-rokok acan. Makanya saya nggak mau, capeknya doang. Jadi jangan dibilang di sini atau itu Pak. Karena Kang Hakim punya gaji dari YouTube. Gitu. Enggak gini, kan tadi bilangnya itu aib orang jangan diceritain. Kok aib saya malah diceritain. Maunya datang ke sini nyuruh sama kakek-kakek pijitin pakan, kasih rokok kagak kok. Mohon maaf ya Kang Hakim. Siap. Itu humor saya. Guyon, nggak Ya, apa-apa. gara-gara punya rezeki ini saya yang pada datang dari mana-mana juga gara-gara Kang Hakim. Alhamdulillah. Bukan gara-gara saya. Tetap Jalannya Kang Hakim itu. Bukan gara-gara jalannya Kang Hakim. Oke, siap. Allah itu yang kasih itu sama saya. Pakaan, terima kasih atas waktunya Pak aja. Ya boleh. Udah mau diajak ngobrol. Nah, nantinya nih gimana nih Pakaan kalau misalkan jadi Pakaan masuk televisi nih jadi terkenal? Apakah mau sombong nggak nih Pakaan? Enggak. Merasa malu. Jadi emang nitip saya gitu aja Pakaan, kalau misalkan Pakaan misalkan ada banyak acara televisi yang ngundang Pakaan jangan jumawa lah. Jangan sombong, mentang-mentang saya ini pernah ke sini, pernah diajak ini, jangan ya Pakaan. Tetap merendah. Kesombongan itu enggak ada artinya. Tetap harus merendah Pakaan ya. Tetap harus merendah. Kayak dari dulu waktu saya pertama kali bertemu sama Pakaan tuh, tetap aja kayak gitu merendah, jangan istilahnya jangan menyombongkan diri mentang-mentang sekarang jadi punya uang. Bagaimana hidupnya jadi berubah ya Pakaan ya. Makanya kalau punya uang itu harus banyak sedekah sama orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Banyak orang yang membutuhkan. Saya juga butuh Pakaan. Nah, Kang Hakim itu banyak uang, harusnya kasih sama saya. Sekalipun kagak sama saya, banyak di sini anak yatim, kasih Kang Hakim. Alhamdulillah Pakaan. Anak jompo, orang jompo tuh. Alhamdulillah Pakaan kan masjid tuh musola Kang Hakim lagi dibangun belum berapa. Kan tolong dikasih. Kalau sidqa mah Pakaan nggak perlu disebutin, itu namanya ria. Nggak bakal jadi amal kebaikan buat kita Pakaan. Itu cukup kita aja yang tahu lah untuk ngasih masalah gitu. Mohon maaf, ini saya gurau, tapi sebenarnya saya Kang Hakim. Tanggapan orang mau gimana aja. Contohnya kayak gini Pakaan, banyak yang bilang kalau saya tuh konten nggak ngasih uang kan gitu, karena saya nggak selalu video. Tapi di belakangnya kan kayak gimana. Cukup kita aja yang tahu, karena niatannya juga saya kan sedekah, bukan di lingkungan saya itu pesantren belum rapi Kang Hakim. Itu yang punya pesantren Al Mubarak itu belum rapi sedikit lagi. Tolong bantu Kang Hakim. Siap Pakaan, siap. Kalau misalkan Allah menghendaki ya Pakaan. Amin. Mudah-mudahan ya Allah. Mudah-mudahan. Mungkin Pakaan udah ya waktunya ya. Terima kasih Pakaan. Udah lama juga nih. Semoga Pakaan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Dipanjangkan umurnya, diberkahkan hidupnya. Terus itu jangan merokok Pakaan. Ya, amin. Udah bengek, udah tua, merokok lagi Pakaan. Amin. Bengeknya enggak amin Kang Hakim. Dadah. Nah itulah tadi teman-teman, rahasia Pakaan bisa kuat dan tahan lama, bisa memuaskan hasrat istrinya. Jadi bagi teman-teman yang ingin pesan, silahkan nanti komentar, bukan komentar, pesan aja ke nomor Pakaannya langsung ya Pakaan ya. Jadi jangan ke nomor yang lain. Itu tadi nomor Pakaannya sudah disebutin. Mau konsultasi silahkan langsung ke Bapak Pakaan, tapi teleponnya lewat telepon seluler. Kalau mau misalkan mau pesan jamu silahkan lewat WA-nya. Kebetulan yang pegangnya adminnya Bapak Pakaan. Itu Pakaan, jadi sekarang mah lagi hatinya itu lagi berbunga-bunga. Bentar lagi nanti hari Senin mau masuk televisi Pakaan ya. Aki-aki ompong. Pendekar gigi 1. Pendekar gigi 1. Diranjang tapi. Pendekar gigi 1 mau masuk televisi katanya sih. Bapakku, saya pendekar gigi 1 kata bapakku. Cipeneuy. Kata bapakku siapa? Cipeneuy. Bapakku ya. Ya. Pendekar gigi 1 karena giginya cuma 1 ya. Ya, karena giginya cuma 1. Saya bilang gini, biarin 1 juga, yang penting bisa ngalah duit, Pakku. Betul. Mungkin juga sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, segala